بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan untuk bumi itu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan sungguh kami akan menjadikan apa saja yang di muka bumi menjadi tanah lapang yang keras, tak bisa ditanami apapun. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala annahu ja'ala jami'a ma ala wajhil ardi mimma akila ladhidatin wa masyariba wa masakin thayyibatin wa asjarin wa anharin wa zuru'in wa thimarin wa manazira bahijatin wa riyadin anqiyatin wa riyadin aniqatin wa aswatin sajiyatin wa suwarin malihan wa dhahabin wa fiddatin wa khailin wa ibilin wa nahwiha. Al-jami'u ja'alahu Allahu zinatan li hadhihi dar fitnatan wa ikhtibaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa
Allah telah menjadikan seluruh yang ada di permukaan bumi, baik itu makanan yang lezat, minuman-minuman, tempat tinggal yang nyaman, pepohonan, sungai-sungai, tanaman-tanaman, buah-buahan, pemandangan-pemandangan yang indah, kebun-kebun yang hijau, yang indah, suara-suara yang merdu, bentuk-bentuk benda yang bagus, emas dan perak, kuda dan onta, dan semisalnya. Semuanya itu Allah jadikan sebagai perhiasan untuk negeri dunia ini, sebagai ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ay akhlasuhu, naam, wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu, wa ma'adhalika sayaj'alullahu jami'a hadhil madhkurati faniyatan mudmahilatan wa zailatan munqadiyatan wa sata'udul ardu sa'idan jurzan qad dhahabat ladzatuha wa anqata'at anharuha wa andarasat atharuha wa zala na'imuha. Hadhihi haqiqatud dunya qad jallaha Allahu lana ka'annaha ra'yu 'ainin wa haddharana min al-ightirari biha wa raghabana fi darin yadumu na'imuha wa yas'adu muqimuha. Kullu dzalika rahmatun bina faghtarra bi zuhrufid dunya wa zinatiha man nadara ila dhahiri dunya duna batiniha fa sahibud dunya suhbatal bahaimi wa tabatta'u biha tamattu'al as-sawaimi la yanduruna fi haqqi rabbihim wa la yahtammuna li ma'rifatihi bal hammuhum tadawulus syahawati min ayyi wajhin hasalat wa ala ayyi halatin ittafaqat fahaula'i idza hadara ahadahumul mautu khaliqa li kharabi dzatihi wa fawati ladzatihi la lima qaddamat yadahu min at-tafriti was sayyi'at. Kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, yakni yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Di samping itu,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh yang disebutkan tadi akan punah dan hilang. Akan hilang dan rusak. Bumi akan kembali menjadi tanah lapang yang keras, yang telah hilang kelezatannya, telah kering sungai-sungainya, dan telah hilang jejak-jejaknya. Hilang pula kenikmatan-kenikmatannya. Inilah hakikat dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada kita seperti apa yang bisa kita lihat dengan mata. Telah mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan dunia. Telah memberi semangat kita untuk memilih negeri yang abadi kenikmatannya, yang bahagia orang yang tinggal di sana. Itu semuanya adalah bentuk rahmat terhadap kita. Namun tertipulah dengan perhiasan-perhiasan dunia orang-orang yang hanya melihat tampilan zahir dunia, tidak melihat batin dunia itu. Mereka menikmati dunia seperti binatang ternak menikmatinya. Mereka bersenang-senang dengan dunia seperti binatang-binatang ternak menikmatinya. Tidak melihat hak Rabb mereka. Tidak punya kepedulian untuk mengenal Allah. Bahkan keinginan mereka hanya memenuhi syahwat. Dari mana saja ia dapatkan, dalam keadaan apa saja, yang penting cocok. Mereka itu, kalau sudah sakaratul maut, akan gelisah. Karena kehilangan dunia, kehilangan kelezatan dunia. Bukan gelisah karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Wa amma man nadhara ila batini dunya wa alimal maqsuda minha wa minhu fa innahu tanawala minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqa lahu wa intahazal fursata fi umrihi asy-syarifi fa ja'ala dunya manzila uburin la mahalla huburin wa suqqata safarin la manzila iqamatin fabadala juhdahu fi ma'rifati rabbih wa tanfidhi awamirihi wa ihsanil amali fahadha bi ahsanil manazil indallahi wa huwa haqiqun minhu bi kulli karamatin wa na'imin wasururin wa takrimin fanadhara ila batini dunya hina nadhara al-mughtar ila dhahiriha wa amila li akhiratiha hina amila al-battalu li dunyahu fasattana ma bainal fariqaini wa ma ab'adal farqa baina ta'ifatain. Adapun orang yang melihat batinnya dunia, hakikat sebenarnya dunia, mengetahui tujuan diciptakannya dunia itu, maka dia akan menikmati dunia tadi sekedar untuk membantunya melaksanakan tujuan ia diciptakan, yakni ibadah. Dia akan menggunakan kesempatan pada usianya yang mulia itu. Dia menjadikan dunia hanya tempat singgah sementara, bukan tempat untuk menetap selamanya. Dijadikanlah dunia itu seperti
rumah musafir, bukan rumah untuk menetap. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengenal Rabb-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan memperbagus amalnya. Orang semacam ini akan mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak mendapatkan dari Allah setiap kemuliaan dan kenikmatan, setiap kesenangan dan penghormatan. Dia melihat dunia dari sisi batinnya, itu hakikatnya. Ketika orang-orang yang tertipu melihat dunia hanya sebatas tampilan dohirnya, dia mengamalkan amalan untuk akhiratnya. Ketika para pemuja dunia sibuk dengan dunianya, sungguh jauh, sungguh beda dua golongan tadi. Alangkah jauhnya perbedaan di antara dua golongan tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Setelah kita membaca dua ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surah Al-Kahfi dan juga penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qaulu ta'ala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fihi arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sungguh kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan untuk bumi itu. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya terkait dengan makna ayat ini ada 4 pendapat. Ahaduha annahum ar-rijalu. Annahum ar-rijalu. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Rawahu Sa'id bin Jubairin an Ibn Abbasin. Pendapat yang pertama, yang dimaksud perhiasan dunia adalah kaum laki-laki. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas. Jadi mana ayat ini? Menurut pendapat yang pertama, sungguh kami jadikan kaum laki-laki sebagai perhiasan di atas permukaan dunia. Wasani, al-ulama. Al-ulama. Rawahu Mujahidun an Ibn Abbas.
Fa'ala hadzainil qaulaini Fa'ala hadzainil qaulaini takunu ma fi maudhi'i man. Fa'ala hadzainil qaulaini takunu ma fi maudhi'i man. Li'annaha fi maudhi'i ibhamin. Li'annaha fi maudhi'i ibhamin. Qalahu Ibnu al-Ambari. Qalahu Ibnu al-Ambari. Pendapat yang kedua, perhiasan dunia itu adalah para ulama. Diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita artikan ayat itu, sungguh kami jadikan para ulama sebagai perhiasan yang ada di atas permukaan bumi. Berdasarkan dua pendapat ini, maka ma mausul dalam ayat ini bermakna man mausul. Karena berada di tempat ibham. Yakni menunjukkan sesuatu yang masih samar. Masih umum. Qalahu Ibnu al-Ambari. Pendapat Ibnu al-Ambari. Jadi ma mausul itu hukum asalnya li ghairil akil, untuk yang tidak berakal, ya. Tapi dalam keadaan tertentu dipakai untuk yang berakal. Seperti dalam ayat ini. Ma di sini ada yang berpendapat ar-rijal, ada yang berpendapat al-ulama. Berarti lil akil, ya. Kata Ibnu al-Ambari dikarenakan maknanya masih ibham, masih umum. Maka boleh ma yang asalnya lil akil dipakai untuk yang asalnya apa ini? Li ghairil akil dipakai untuk yang lil akil. Barakallahu fikum. Wasalis annahu ma 'alaiha min syai'in annahu ma 'alaiha min syai'in. Qalahu Mujahid. Pendapat yang ketiga, perhiasan dunia itu adalah semua benda yang ada di permukaan bumi, baik yang hidup atau yang mati. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Berarti arti ayat itu semua benda hidup dan benda mati dijadikan Allah sebagai perhiasan di muka bumi yang menghiasi bumi. Warabi an-nabatu wasyajar. An-nabatu wasyajar. Qalahu muqatil. Qalahu muqatilun. Wa qawlu Mujahid a'ammu. Wa qawlu Mujahid a'ammu. Yadkhulu fihi
An-nabatu wal ma'u wal ma'adinu. An-nabatu wal ma'u wal ma'adinu wa ghairu dzalik. Pendapat yang keempat yang menghiasi bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Ini pendapat Muqatil. Pendapat Imam Mujahid yang ketiga tadi itu mencakup yang lebih umum. Sehingga bisa masuk di situ tumbuh-tumbuhan, air, dan barang-barang tambang, dan yang lainnya. Baik. Kesimpulannya, semua pendapat yang disampaikan tadi saling melengkapi dan diwakili oleh pendapat yang ketiga, pendapat Imam Mujahid rahimahullah, bahwa seluruh benda yang ada di muka bumi, baik benda hidup maupun benda mati, Allah jadikan sebagai perhiasan untuk bumi itu. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu asaniyah. Faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi ay ahlasuhu wa aswabuhu. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami akan menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya? Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yang paling bagus amalnya ialah yang paling ikhlas dan paling benar, yakni sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gak sekedar ikhlas, tapi harus sesuai dengan apa? Sunnah. Juga gak cukup sesuai dengan sunnah, harus didasari dengan ikhlas. Al-faidatu as-salisa. Faedah yang ketiga.
ad-dunya. Darul ikhtibari. Ad-dunya. Darul ikhtibari. Walimtihani. Wal akhiratu. Darul jazai. Dunia itu adalah negeri ujian. Sedangkan akhirat adalah negeri balasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khabiratun hulwatun. Inna dunya khabiratun hulwatun. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fanadirun madza ta'malun. Fanadirun madza ta'maluna. Fattaqud dunya. Fattaqu ad-dunya. Wattaqu an-nisaa. Wattaqu an-nisaa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dunya khadiratun khulwatun. Sesungguhnya dunia ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala hijau dan manis. Itu hiasan-hiasan tadi itu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pengelola bumi. Fanadirun
Mada ta'maluna? Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia dan berhati-hatilah dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sungguh fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Nah, ini sebagai penegasan bahwa dunia itu negeri ujian. Akhirat negeri balasan, ya. Jadi kalau kita selamat dan berhasil melewati ujian itu, maka balasan di akhirat baik. Tapi kalau gagal imtihan, nggak lulus ujian, terfitnah dengan dunia, maka balasan di akhirat sangat menghinakan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Ahlu dunia sahibud dunya, sahibu ad-dunya, suhbat al-bahaim. Ahlu dunya sahibu ad-dunya, suhbat al-bahaim. Wa hammuhum tanawulus syahawat. Wa hammuhum tanawulus syahawati. Baik. Ahlu dunia, mereka menikmati dunia ini seperti binatang menikmatinya. Keinginan mereka hanya semata-mata memenuhi syahwat. Ini ahlu dunia. Jadi seperti binatang, gak kenal halal haram, gak ngerti etika. Yang penting senang, yang penting puas, ya. Itu ungkapan singkat untuk ahlu dunia. Sahibud dunya, suhbatal bahaim, wa hammuhum tanawulus syahwat. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Ahlul akhirah nadoru ila batini dunya. Nadoru ila batini dunya. Watanawaluha atau watanawalu minha. Naam. Watanawalu minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqa lahu. Watanawalu minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqa lahu.
wantahaza al-fursata fi umrihi asy-syarif. Wantahazu, nah, dikasih wow, wantahazu al-fursata fi umrihim asy-syarif. Adapun ahlul akhirah, mereka melihat batinnya dunia, ini hakikat dunia yang rendah. Mereka menikmati dunia itu sebatas yang bisa membantu mereka untuk menjalankan tugas mereka diciptakan oleh Allah, yakni ibadah. Mereka wantahazu al-fursah, benar-benar menggunakan kesempatan untuk ibadah fi umrihim asy-syarif, dalam menghabiskan usia mereka yang mulia. Jadi ahlul akhirah melihat dunia itu rendah karena dilihat dari batinnya dunia, enggak zahirnya. Mereka juga menikmati dunia itu sekedarnya, yang penting bisa membantu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan masa-masa hidup mereka di dunia. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Qaulu ta'ala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Qala Ibnu al-Ambari, qala al-lughawiyuna, as-sa'idu at-turabu wa wajhul ardi. As-sa'idu at-turabu wa wajhul ardi. Wal juruzu allati la yabqa biha nabatun. Allati la yabqa biha nabatun. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qala al-mufassiruna wa hadza yakunu yaumal qiyamah yaj'alullahu al-arda mustawiyatan, yaj'alullahu al-arda mustawiyatan la nabata fiha wala ma'a, la nabata fiha wala ma'a. Baik, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Dan sungguh kami jadikan apa saja yang di atas permukaan bumi menjadi tanah lapang yang tak bisa ditumbuhi tanaman. Berkata Ibnu al-Ambari rahimahullah, para ulama ahli bahasa mengatakan
bahwa as-sa'id itu artinya ialah tanah dan permukaan bumi. Sedangkan al-juruzu adalah sesuatu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Jadi, kalau ada tanaman mesti mati. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, para ulama ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini rata. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Rata. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita dengan demikian telah mengetahui hakikat dunia. Hakikat apa ini? Dunia. Cepat atau lambat akan punah dan sirna. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul akhirah dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.